Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang floor plan, dan kita akan membuat tutorial floor plan kamera melalui Adobe Photoshop CS6. Oke, nah sebelum kita mulai tutorialnya, di sini ngasih sedikit penjelasan aja biar nanti lebih paham. Nah, nanti juga bisa di searching di website Mas Diki Umbara. Jadi floor plan itu adalah gambar berbentuk skala, gambar-gambar ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, taman, dan lain-lain gitu. Nah, sebagai denah si floor plan tersebut, dan skalanya ini kalau digambar bentuknya cm, kalau di nyata bentuknya meter. Artinya misalkan 1 cm di sini, berarti di dunia nyata adalah 1 meter, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja buat floor plan-nya. Oke, di sini saya udah punya satu contoh floor plan yang simple, sangat mudah banget. Namun kita ini kan cuman bordernya aja ya, hanya ada garis-garis aja. Nanti kita lebih bikin tidak terlalu flat, jadi benar-benar gambarnya nanti ada isi warnanya lah kurang lebihnya, jadi biar lebih terlihat menarik untuk dilihat ataupun dihafalkan. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita langsung klik aja file, habis itu new. Nah, setelah file new kita kasih nama dulu ya, biar nanti kita nyarinya mudah kalau kita search. Misalkan namanya adalah floor plan scene 3 misalkan. Nah, presetnya ini kita pakai yang web aja sebagai contoh. Kalau misalnya kalian mau pakai yang lebih besar lagi resolusinya, bisa pakai ukuran international paper ya, di A4. Cuman saya mau pakai yang web aja biar nggak terlalu berat. Nah, dan saya ambil di size 1600 x 1200. Resolusinya diganti menjadi 300. Fungsinya adalah biar gambarnya tidak pecah dengan resolusi yang kita besarkan atau kita tinggikan. Color mode-nya nggak usah diganti, tetap RGB color. Terus background content tetap white atau putih. Oke, setelah itu kita klik oke. Nah, ini dia lembar kerja warna putih, polos, dan langsung aja tanpa basa-basi kita mulai pembuatannya. Sebelum kita buat floor plan-nya, kita bikin dulu border atau garis yang ini ya, garis samping-sampingnya ini. Kalau saya senang bikin garis ini biar ada kayak tepiannya aja sih. Mungkin ada yang ngerasa lebih punya jawaban yang lebih atas border yang dibuat, tapi kalau saya membasickan untuk sudut kanan kiri biar lebih terlihat kalau pakai border. Nah, setupnya kalau mau pakai border, kita klik dulu nih kotaknya, rectangle tool di bawah teks, dan di bawah teks sama pad selection tool. Nah, kita klik ini, nah di rectangle tools. Oke. Nah, setelah itu kita pilih shape, jangan pilih pad, kita pilihnya shape. Nah, file ini adalah isi dari kotaknya. Kalau kita mau ngisi kotaknya, akan jadi seperti ini. Nah, ini akan terisi kotaknya dengan border atau stroke warna hijau. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai isi kotaknya karena kita kondisinya memang tidak mau pakai fill ya, nggak mau diisi warna kotaknya, kita hanya mengambil garis aja atau bagian luarnya seperti ini. Nah, jadi kita ambil stroke-nya aja. Nah, stroke ini kita pakai warna hitam ya, kita pakai warna hitam stroke-nya. Terus untuk ukurannya 3 aja, 3 bisa 4 bisa lah minimal, dan pakai garis tidak putus, jangan pakai garis yang putus-putus. Oke. Nah, kita tarik aja klik kiri di sini, klik kiri, tahan. Setelah itu di mouse kalian tarik. Nah, setelah ditarik akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah itu dilepas. Nah, kita akan muncul border hitam di sini. Setelah border hitam kita buat biar lebih rapi ya terlihatnya, setelah itu muncul di timelinenya ini ada rectangle 1. Nah, kita rename aja biar mudah mencarinya. Jadi biar nanti kan
lebih banyak apa namanya, di timeline bakal banyak subjek nih, isi-isinya, item-itemnya. Nah nanti kalau nggak diganti namanya kalian bingung untuk nyari. Jadi cari apa, ganti rectangle jadi tulisan border, akan lebih mudah mencari nanti. Oke, setelah itu border udah kita buat, berarti kita bikin isinya dulu. Nah tadi ini adalah floor plan scene 3. Anggaplah scene 3 ini di ruang tamu, berarti ornamen ruang tamu itu ada apa aja ya kira-kira. Oke, ornamen di ruang tamu itu saya coba tulis sedikit. Oke, ornamennya ada TV, kita buat jangan terlalu banyak. Ada TV, ada meja, ada bangku atau sofa ya. Oke, ini ya ada 3 item ini ya. Oke, kita akan buat dulu. Ini saya tulis gini hanya sebagai note aja biar nggak lupa mau bikin apa nanti. Oke, nah sekarang kita akan membuat mejanya dulu. Nanti saya akan buat meja di sini nih. Nanti saya akan buat di sini mejanya ya, kurang lebih seperti ini nanti, tapi ada isinya ya, ada feel-nya. Oke, kita sebelum masuk bikin bordernya, bikin isi mejanya. Nah feel-nya ini kita ganti dulu. Kalau mejanya kita mau kasih warna apa nih, misalkan hitam, nanti kita tarik dia akan jadi warna hitam. Cuma kita presisikan dulu, lihat dengan mata telanjang aja, sudut kanan dan sudut kirinya harus sesuai lah besarannya. Jadi kita tarik dulu. Nah setelah itu kita lepas, klik kiri, tahan, tarik, habis itu kita lepas. Nah kalau misalnya kita lihat presisi belakang dan kiri ini kurang, bisa kita geser. Nah gesernya bukan dengan ini, bukan dengan rectangle. Nah klik dulu move toolnya. Setelah klik move tool, nah ini bisa digeser-geser. Atau kalau nggak mau pakai move tool, gesernya diklik aja ini di sini, terus pakai keyboard kanan kiriin. Nah kalian lihat presisinya gimana itu. Oke, misalkan meja di sini saya taruh. Nah setelah itu ada meja, ada kita bikin bangku dulu atau sofa ya. Nah akan kita buat di sebelah sini panjang, dan juga sebelah sini ya. Kalau sofa atau bangku saya ambil ornamen warna coklat saja, karena apa namanya, membedakan dengan membedakan dengan si mejanya. Nah udah, nah kita sekarang ganti dulu, masuk ke oh ya, sebelum kalian buat apa namanya, buat kursi ya gitu, yang kalian membuat kursinya, terus kan nanti harus ganti dulu filenya nih. Nah kalau misalkan ini terjadi, kalau misalkan terjadi pas kalian ganti warna ternyata gantinya yang punya kalian, jadi di sini rektangelnya kalian klik kanan dulu, setelah itu kalian rest di rest layer. Kenapa? Karena rectangle ini masih dalam bentuk shape, jadi saat dia diklik nanti bagian filenya yang harusnya kalian buat satu layer baru itu nggak muncul, malah kegantinya yang layer ini nih, contoh kayak gini. Nah ini kita klik coklat, nah malah mejanya jadi warna hitam coklat, ada bordernya. Nah itu jangan sampai itu terjadi ya. Jadi posisinya biar warnanya ini berbeda dan tidak menyatu dalam bentuk gambarnya, kita klik kanan di rectangle satu, habis itu klik rest layer. Nah dengan begini kita mau merubah warna apapun dia tidak akan ikut serta warnanya, karena kita sudah menjadikan dia sebuah item selain dari rectangle. Nah kita ganti lagi namanya di sini sebelum kita bikin kursinya. Di sini kita ganti jadi meja ruang tamu. Kenapa pakai meja ruang tamu? Takutnya nanti kita mau bikin meja kecil di sini, atau mau bikin meja apa namanya, meja buat naro vas bunga dan lain-lain misalkan. Nah jadi kita kasih lebih rinci lagi, meja ruang tamu. Oke, setelah itu kita akan buat dengan filenya warna coklat. Tadi saya bilang filenya saya bikin warna coklat dan stroke-nya nggak usah dipakai, diklik aja bagian stroke ya, jadi akan terlihat
fillnya coklat, stroke-nya ada tanda strip miring warna merah. Nah, oke. Nah, kita pakai jangan rectangle tool, sorry, kita pakainya rounded. Jadi ini pinggirannya itu rada sedikit tumpul ya. Nah, sedikit tumpul pinggirannya. Oke. Nah, udah nih, saya bikin satu, akan keluar rounded rectangle satu. Setelah itu saya pilih lagi, saya bikin lagi, klik kiri tahan sofa yang panjangnya misalkan. Ya, lepas, akan seperti ini lagi, dan saya bikin lagi seperti ini di sebelah kanan, sisi sebelah kanan layar. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini udah terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Kalau saya membiasakan karena ini satu paket yang sama, satu paketan yang sama, tanpa saya rename, ini bisa saya grouping aja, lebih mudah. Jadi mereka berpindah-pindah bareng nih, pindah. Nah, kita ngegroup dengan klik kanan, kita kelihatan jangan kita kita selection aja dulu. Jadi pencet shift satu persatu, ronde 3, 2 sambil tekan shift, dan juga 1 sambil tekan shift. Setelah itu kita tarik, klik kiri. Nah, pilih yang ini nih, yang bawah nih, nomor 3 dari tempat sampah, terus create layer. Nah, kita ini folder ini bentuknya untuk ngegroup. Jadi kalau kita masukin ke sini, dia akan jadi grup, tetap dengan kondisi satu tempat, tapi dia posisinya dirubahnya bareng-bareng nih. Nah, gitu. Nanti kalau mau merubah satuan bisa kita geser kanan kiri dari dalam media item grupnya. Nah, di sini tinggal kita rename aja si grupnya jadi sofa besar dan kecil. Oke. Sofa udah ada, apalagi meja juga udah ada. Sekarang apa? Sekarang tinggal televisi. Oke. Televisi. Nah, televisi berarti posisinya kalau sofa udah kanan kiri, di sini ada sofa besar, berarti TV-nya kemungkinan di daerah-daerah sini ya. Ini daerah-daerah sini ya. Ini televisinya kemungkinan sebelah situ. Dan kita kembali lagi ke rectangle tools ya, karena ini jatuh floor plan-nya itu top, jadi gambarnya lebih ke top ya. Oke, ini top plan, view-nya adalah top. Nah, ini view top artinya view-nya dari atas ya, view si floor plan-nya. View-nya dari atas, jadi saya kasih nama dulu aja biar lebih mudah. Jadi jangan sampai kalian bikin udah view-nya view top nih ya, terus habis itu kalian malah bikin TV-nya jadi layar datar. Itu hati-hati itu, karena kalau yang layar datar itu lebih ke front bukan ke top ya. Jadi view top itu menyiratkan dia punya gambar semuanya tuh terlihat dari atas, seperti meja, kursi, segala macam. Jadi kalau kalian bikin TV-nya seperti ini, berarti TV-nya itu terlihatnya semua dari depan kalau seperti ini, bukan dari top. Nah, TV dari top. Nah, kita mau bikin dulu TV warna apa sih? Warna hitam. Kita ambil feel-nya ganti dengan warna hitam. Oke. Kalau udah, kita coba untuk bikin TV-nya dengan view topnya. Caranya seperti ini, karena ini adalah terlihat dari atas. Nah, oke, kurang lebih ini untuk desain yang simpelnya untuk bentuk rumahnya, propertinya. Udah ada TV, udah ada meja, udah ada kursi, dan tinggal objeknya, dan nanti kita akan buat kameranya. Oke, jadi selanjutnya yang ini kita bikin floor plan dengan kondisi satu tag ya, satu tag aja. Jadi saya akan membuat floor plan ini satu tag. Nanti di sini seolah-olah ada ayah dan ibu dan satu orang anak misalkan ya, hanya dengan satu tag. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat objeknya dulu nih, objek si ibu dan juga bapaknya dulu.
misalkan ibu dan bapaknya duduknya di mana, dan harus dibedain lagi kalau dia sudah bikin di sini dengan kotak-kotak, dan kalau bisa kita bikin ini dengan elips atau dengan bulat gitu loh, dengan bulatnya. Nah di sini sebelum kita mulai, kita ganti dulu rectangle one-nya atau satunya, kita jadiin televisi. Setelah itu kita klik kanan, setelah itu masuk ke rasterize layer. Nah biar nanti saya bilang nggak nyampur gitu loh. Nah urutannya kita bikin warna apa? Kalau bisa jangan warna hitam, jangan warna coklat. Nah, ini objeknya harus terlihat gitu loh. Nah saya memilih untuk fillnya atau isinya saya ambil warna kuning ya, biar lebih jelas terlihat. Oke, saya menyiratkan ini adalah seorang ibu, kuning, dan satu lagi adalah seorang bapak. Kalau kalian mau merubah, misalkan ngomong kuning deh biar nandain membedakan gitu loh. Nah kalau saya sebenarnya karena saya buat, jadi harusnya saya memahami itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau dibedain juga nggak masalah sebenarnya. Nanti kan sebenarnya kalian bakal nge-rename, misalkan ini I, terus nanti di sini yang bulat ini adalah A, ayah dan ibu, itu udah jelas. Nah kalau misalkan mau dirubah warnanya juga nggak masalah. Fillnya kita ganti, nah terus warnanya misalkan ayah warnanya merah, boleh. Sorry, ini tadi saya bilang, jadi ellipsnya ini harus di rename dulu aja, ganti ibu. Nah ini sebagai objek ya. Nah setelah itu kita punya dua cara. Cara pertama itu adalah kita tinggal ngopi aja. Ngopinya itu caranya dengan tarik ke bagian duplicate layer. Nah di sini warnanya tetap nyatu, tapi dia sudah ada dua. Nah jadi kalau udah kita lihat ada ibu kopi, berarti udah dibedain, udah dapet kopiannya, udah mudah. Tinggal kayak gitu mau di rename atau dikasih warna yang beda. Misalkan kalau saya pakai ganti warna nih, saya ganti warnanya untuk ayah warnanya merah, tapi tetap saya rename, tapi hanya untuk membedakan aktor ini warnanya merah. Oke, misalkan udah, ini ada ayah dan ibu sedang nonton TV, viewing angle-nya ke depan sini ya. Nah di sini saya pengen ngasih nama dulu ya, biar lebih mudah lagi untuk mengetahui ini ayah atau ibu. Tapi nggak usah pakai nama, kalau saya mendingan inisial aja, misalkan ibu, ya udah ini I. Oke, kita klik dulu move tool-nya. Oke, udah ada I-nya di sini. Terus kita klik lagi di sini, ini adalah ayah atau A. Oke, nah kita sesuaikan aja untuk bentuk tulisan ataupun besarnya biar lebih mudah. Misalnya saya pakai, saya tarik aja ya biar akan gampang. Saya tariknya itu biar presisi, dan tariknya pakai shift ya teman-teman. Nah diklik shift-nya dulu nih, jadi udah ngeklik ini terus klik shift baru ditarik. Nah kalau misalkan ternyata kalian di sini nggak keluar, ini ada garis, ada kotak-kotak ini kok nggak keluar, nah itu kemungkinan show transform controls-nya belum diklik. Nah kalau misalkan belum diklik, silahkan diklik. Kalau nggak mau diklik karena kalian takut nggak bisa ngeliat kecilan, kalian pakai Ctrl T aja. Nah dia akan keluar nih di sini. Oke, nah saya mau merubah warnanya di sini biar nggak terlalu gelap, jadi saya kasih warna putih untuk ibu dan juga ayah warna putih. Oke, sudah deh jadi nih untuk objeknya dulu nih. Nanti ada si anak. Nah kalau anak gimana nih? Nah cara yang kedua tadi, selain menduplikasi, kita buat normal lagi sih sebenarnya. Mau buat normal aja dengan fill segala macam. Tapi kalau udah mencoba untuk membiasakan menduplikasi, ya tadi saya bilang tinggal ditarik, terus klik kiri, terus taruh di sini, dia akan keluar kopiannya. Tapi kalau misalkan nggak mau juga dari ditarik gitu, bingung, ya udah tinggal klik kanan, terus habis itu duplicate layer. Nah jadi nanti akan copy lagi tuh, jadi ada 3 kan. Nah jadi di sini kalau udah posisinya, saya membiasakan untuk lagi nge-grouping sesuatu yang memang secara kondisi bisa kita pakai berbarengan gitu loh. Jadi si ibu ini dan juga huruf-hurufnya I dan juga A nya, nah saya jadiin satu grup biar nanti nggak terlalu banyak. Nah kayak gini,
nanti nggak terlalu banyak kita ngeliatnya gitu ya. Lalu di sini udah aman. Nah, kita tulis aja sini ibu dan ayah. Oke. Nah ya, baru objek ibu dan ayah. Anaknya mana nih? Anaknya apa namanya, bisa kita buat lagi. Nah, kondisinya tadi boleh untuk yang anak kita copy lagi nih si ibunya dengan klik kanan, setelah itu duplicate layer. Nah, di sini kita ganti dulu ini jadi anak. Nah, oh iya, untuk yang ibu copy jadi ganti jadi ayah ya, sorry. Nah, biar tahu ayah yang mana, karena ini warnanya semuanya kuning. Oke. Untuk yang anak, nah, posisinya dia masih ada di warna merah nih. Nah, gimana nih cara ngeluarin dari dalam grupnya? Nah, kalau misalkan kalian ngeklik di sini, pasti dia akan yang timbul keseluruhan yang dipindahin nantinya. Ibu dan ayahnya akan yang dipindahin untuk keseluruhan. Nah, gimana caranya biar mindahin hanya anaknya aja, biar anaknya kita mau posisikan di bangku sini atau di bangku sini? Caranya adalah kita keluarin dulu anak, kita klik kiri nih, kita klik kiri, tahan, naikin, keluar dari foldernya biar ada garis di atas. Oke, dari garis di atas lepas. Nah, belum lebih. Ada garis di atas dulu. Nah, lepas. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita pindahin dulu nih gambar anaknya. Posisi anaknya di sini dengan kondisi warnanya belum berubah. Nah, anak kita coba ganti warnanya jadi color overlay-nya, kita di color pickernya ini kita ganti warna biru aja biar menandakan anaknya ceria terus. Oke. Nah, anaknya ini karena udah ada A itu dari ayah, berarti anak ini apa kira-kira? Kita bilangnya ini aja ya, laki-laki atau perempuan ya. Jadi nah, ini saya mau copy lagi klik kanan hurufnya biar lebih gampang nyarinya. Nah, duplicate layer. Nah, kita akan cari di sini laki-laki atau L. Oke. Nah, kalau kita mau satukan dengan anak, kita tinggal tarik aja nih ke atas biar ada garis di sini. Nah, lepas. Nah, setelah itu L-nya nanti kita klik 2 kali di indicate text layer sini, diklik sini 2 kali. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini kan awalnya huruf A. Nah, kita ganti L baru di sini doang, belum di sini. Nah, kita ganti sekarang dengan huruf L. Nah, dari huruf L ini kita klik 1 kali di bagian mouse tool. Setelah itu L-nya ini kita pindahin. Nah, ke bagian sini. Jadi udah jelas ini adalah ibu, ayah, dan anak laki-laki. Oke, karena posisinya saya coba untuk membuat floor plan kamera ini tidak berpindah-pindah, jadi si anak, ibu, dan ayah saya satukan lagi kembali ke grupnya masing-masing, ke grupnya mereka. Oke, tak. Nah, jadi satu paket nih. Jadi kalau nanti dipindahin, tiga-tiganya yang gerak, gitu loh. Oke, selanjutnya kamera. Nah, saya mau coba ini dengan kondisi si anak dan ibu dan ayah ini ada percakapan tag satu dengan shot yang pertama. Ini masteringnya lebih mempermudah aja, saya bilangnya ini lebih ke mastering. Nah, cara membuat kameranya sebenarnya sih ini relatif ya, dengan porsi kalian sendiri. Mau bentuk kamera itu mau ngambil dari Google juga boleh, tapi kalau bisa benar-benar view topnya yang kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin kamera biar nanti beda dengan yang lain, satu warnanya harus beda, yang kedua adalah bentuknya. Nah, kalau saya biar nggak terlalu ribet, saya carinya di custom shape tool ya. Nah, jadi tadi kalian udah di kiri ada rectangle, rounded, ellipse, polygon, line. Nah, sekarang kita pilih yang custom shape tool. Nah, setelah itu kita ambil klik kanan. Nah, kalau misalkan punya kalian belum sampai sebanyak ini, nanti ada tuh di klik sebelah sini nih. Nah, di klik sebelah sini nanti kalian kliknya all. Nah, nanti tuh kalian kekliknya paling baru kayak yang animal aja. Jadi posisinya di sini dia hanya sedikit. Nah, nanti kalian pas baru sedikit gini, kalian klik yang bagian setting ini nih, gear.
Nah setelah itu kalian klik yang all, jadi semuanya akan terlihat. Nah saya ingin mengambil gambar segitiga di sini. Segitiga mana ya, segitiga. Nah ini segitiganya, oh nggak ada ya. Oh ada nih. Nah ini dia segitiganya. Saya ngambil gambar segitiganya, dan segitiga ini nanti saya akan kasih fill dengan warna yang berbeda dari semua warna yang ada di sini. Biar apa? Biar menandakan kalau ini adalah khusus untuk kamera. Warna apa terserah, yang penting nanti untuk beberapa scene selanjutnya warna ibu sama, warna ayah sama, warna anaknya sama, warna kameranya sama gitu loh. Jadi biar nanti ketahuan warna-warnanya yang sama di scene berapa aja. Nah kalau di sini udah ada biru, udah ada hijau, udah ada merah, udah ada kuning, saya pilih sekarang dengan warna hijau. Hijaunya terlalu terang deh. Oke, saya pilih dengan warna hijau. Di sini saya ingin menggambar moncong kamera aja ya, biar nggak terlalu ribet. Saya menggambarkan ini adalah moncong kamera. Nah moncong kamera kayak gimana sih ya? Ini kayak gini. Ini adalah gambar si kamera dengan posisi mastering, dimana akan ada 3 orang dalam satu gambar. Nah ini ruasnya biar terlihat ini shotnya soal apa, kita mengimajinasikan kalau dia punya shot ini dengan lensa yang cukup lebar, jadi walaupun kamera dekat lensanya masih masuk gitu loh. Misalkan kita anggapan aja landing dari si view kamera itu bisa sampai pinggir ibu dan juga pinggir anak ya, atau anaknya bisa kita geser juga sedikit sih, nggak masalah. Kalau mau geser-geser juga nggak masalah sih, jadi bagian anak ini bisa kita geser biar mendapat space untuk nanti si gambarnya gitu. Nah jadi centering seperti ini. Nah kita akan buat si anak ini, si chef ini akan mendapatkan arsiran tarikan viewfinder ya, apa viewnya atau atau besaran lensanya lah seolah-olah. Jadi kita pakai, nah kita pakai yang boleh kita pakai line tool kalau mau pakai line tool ya, jadi tinggal di klik di sini sama tahan tarik di sini. Jadi kita menyeratkan seolah-olah lensanya itu sangatlah lebar, ditarik lagi kurang lebih seperti ini. Nah ini seolah-olah mastering yang kalian punya seperti ini. Jadi ada gambar ruas lensanya gitu. Seolah-olah ini lensa yang kalian punya itu bisa 16 mili misalkan, 16-45 misalkan, makanya akan jadi lebar. Dan kalau misalnya kalian nganggap ini kurang, wah ini kurang tebel nih shape-nya, nah bisa shape toolnya itu kita klik kiri 2 kali di sini, atau kalau mau mudah daripada klik kiri 2 kali kita kalian ambil sebelum kita masuk ke shape-nya ini kita ganti dulu ya namanya ya. Jadi ini kamera, jadi saya jadi lupa tuh jadi kamera. Jadi semua hal yang berhubungan sama ornamennya ada di sini kita ganti namanya dulu. Nah ini adalah line kamera 1, ini line kamera 2. Nah oke. Nah di sini kalau kurang tebel kita bisa nebelin langsung nanti di dalam sini. Nah nanti kita kasih aja stroke. Nah dengan stroke ini akan menambah arsiran bagian kanan kirinya. Nah stroke-nya bisa diperbesar juga size-nya, misalkan mau diperbesar jadi 7 misalkan, atau mau di 5. Nah tapi biar warnanya sama kita klik dulu colornya. Nah diklik 1 kali set color stroke-nya di color picker. Nah ini biar sama dengan warna hijaunya. Kalian kalau nggak nyari di sini nggak bisa kan, nyamainnya susah nih. Nah mendingan diklik langsung di sini. Ada gambar kayak apa ya ini ya, kayak penuang tinta gitu loh. Nah ini di sini kita klik. Nah dia akan jadi warna yang sama. Kalau udah kita klik OK. Kalau misalnya kalian ngerasa masih kebesaran, terlalu besar nih misalkan, jadinya annoying atau rada ngeganggu, coba diturunin lagi jadi 4 misalkan. Oke. Dari turunin jadi 4 kita klik OK. Nah ini sebelahnya gimana nih biar bisa juga sama kayak gitu, nggak usah ribet-ribet. Misalkan mau klik kanan terus langsung ke blending option lagi, nggak usah. Jadi yang paling gampang kalau di sini biar si stroke dari efek ini bisa ke copy, kita tinggal klik kanan aja.
Nah setelah itu kita copy layer style. Nah setelah itu kita klik line kamera 2, setelah itu kita klik kanan lagi, lalu kita paste layer style. Udah deh. Jadi ini untuk floor plan kameranya. Nah tapi kalau misalkan ini kan masih belum terlalu lengkap. Jadi lengkapnya itu misalkan di sini kita tambahin dengan beberapa teks untuk memberitahukan ini tuh shotnya apa, terus pakai lensa berapa. Nah terus juga ini kita paketin lagi nih, kita grouping lagi. Nah di sini gue ganti grup 1, kita ganti jadi set kamera. Oke, nah di set kamera ini nanti kita rename di sini. Nah kalau saya biasanya saya rename sih, biar saya paham ini shotnya apa sih gitu. Misalkan di sini saya pakai ini full shot keterangannya. Oke, warnanya kita ganti dulu biar lebih terlihat lagi. Oke, jadi saya di sini memberikan keterangan ya, keterangan. Widih, besar sekali tulisan. Oke, nanti saya akan perkecil lagi. Keterangan yang itu adalah full shot. Full shot ini adalah shoot size ya, shoot size nya, atau orang bisa juga bilang ini adalah type of shot. Oh ini jauh sekali, coba kita tarik dulu. Oke, type of shot. Nah terus habis itu harus ada angle-nya dong biar jelas si floor plan-nya. Nah misalkan angle-nya di sini pakai I angle. Kok ini warnanya ini beda. Angle nya pakai A angle dan moving kan nih. Kalau misalkan kamera tidak bergerak sama sekali, ya udah kita tulis aja still di sini. Oke. Nah di sini kita kasih keterangan. Kalau misalkan keterangannya ini biar lebih memperjelas ya. Kalau misalkan kita orangnya lupa nih, misalkan kita mau lebih memperjelas, kita punya keterangan di sini, bisa kita tambahkan di keterangan ini dengan notes yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan keterangannya keterangan shotnya ini segala macam, angle-nya adalah I dan ini still. Nah di sini kita tambahin lagi misalkan di keterangannya. Oke, misalkan di sini si anak laki-lakinya dia baru datang. Nah datang dengan menangis misalkan. Oke, atau jangan deh, kalau datang nggak menangis berarti akan merubah floor plan lagi, anaknya harus jalan dari sini. Jadi ini aja, si anak menangis karena ayah dan ibunya tidak memperdulikan dia. Jadi kita di sini kasih keterangan lagi nih. Kita kalau saya biasanya note-nya tuh note script, jadi script note jatuhnya, script note. Atau mungkin kalau bukan script jatuhnya kayak treatment note lah. Di treatmentnya apa? Treatment. Nah di sini kita kasih treatmentnya apa nih? Anak laki-laki misalnya namanya siapa ya? Edo menangis karena orang tuanya tidak memberikan apa yang dia mau, misalkan seperti itu. Dan ini kalau udah di note, kalian mau rubah warnanya monggo silakan, karena ini kreatifnya masing-masing. Nah misalnya mau dirubah warna jadi warna biru, terserah sih. Kalau buat saya mah backgroundnya pun kalau misalnya kalian mau rubah lagi juga nggak masalah. Nah ini jangan kalian nutupin. Nah kalau bisa keterangan ini aja di bawah ya, ada di bawah. Nah nanti TV, meja, sofa, bangku segala macam ini bisa menjadi notes property. Jadi keterangannya kita taruh di
sini ya, jangan sampai nutupin. Oke, tapi tetap terbaca jelas ya. Tapi kalau misalkan kurang, oh ya, kalau misalkan tulisannya kurang jelas nih, wah terlalu kecil atau terlalu tipis-tipis tulisannya, bisa kok, bisa di dobelin. Nah, tulisannya akan jadi lebih terlihat lagi. Nah, ini meja, TV, bangku atau sofa, ini bisa kita taruh juga di sini sebagai notes anak-anak propertinya, akan jadi lebih mudah juga. Nah, ini sudah floor plan kamera. Kalau misalkan kita bilang ini jadi master plan, ya udah, keterangan ini nggak usah ada, kameranya juga nggak usah ada. Nanti pas udah dibuat di awal itu bener-bener tanpa ada kamera. Jadi master plan-nya pakai PSD-nya yang dipakai. Nah, nanti tinggal disebar ke kameramen, lighting, terus juga artistik, dan akan dibuat ornamen-ornamen sesuai dengan notes-nya gitu loh. Nah, kalau misalkan kurang paham, nanti coba boleh tanya aja nanti sama saya di kolom komentar. Oke, ini adalah floor plan yang bisa dibilang simpel, cuman memang pengerjaannya membutuhkan imajinasi dan membutuhkan juga director treatment terlebih dahulu sebelum membuat floor plan ini. Karena kalau buat saya membuat floor plan ya imajinatifnya dari director treatment dulu nih. Kalau director treatmentnya udah beres, baru kita bisa bikin floor plan kamera, kita udah bisa bikin storyboard gitu. Menata letakkan artistik juga udah bisa. Oke, ini adalah floor plan yang saya buat, floor plan di ruang tamu. Jadi terserah nanti mau dibikin seperti apa sama kalian. Kalau mau tanya-tanya, monggo silahkan. Semoga ini berguna untuk kalian semua. Siapa tahu bisa jadi seorang filmmaker yang baik dan juga benar. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Siapa tahu ini bisa lebih berguna lagi jika kalian bagikan ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih atas partisipasi menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.